Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau pelatihan GIS mengenai lingkungan dengan topik deteksi zona rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Oke. Tujuan saya membuat pelatihan ini, video pelatihan ini mungkin dapat berguna untuk kalian, eh, cara menganalisis atau memanajemen lingkungan berbasis GIS. Mungkin ada tugas-tugas dari mata kuliah yang kalian ampuh menganalisis mengenai GIS lingkungan ini. Untuk pelatihan kali ini kita akan menggunakan software ArcMap 10.8. Oke, ini merupakan tahapan kita untuk menganalisis bencana karhutlah di sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan data-data yang diperlukan sebagai parameter bencana karhutlah seperti tutupan lahan, hotspot atau titik panas, curah hujan, dan lahan gambut dan mineral. Dan nantinya data-data ini, parameter-parameter ini akan kita lakukan overlay dan scoring yang nantinya akan dapat hasil akhir peta kerawanan bencana. Mohon maaf, ini bencana karhutlah ya. Oke, langsung saja kita di sini membuka software ArcMap 10.8. Mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat data hotspot density di sini. Hotspot density atau kepadatan titik panas ini merupakan indikator utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Semakin banyak titik panas di area tersebut ya semakin besar kemungkinan terjadinya karhutlah di sini ya. Untuk data hotspot di sini didapat dari website Sipongi Kementerian LHK yang datanya ini berbentuk data KML ya. Jadi kita di sini saya akan memberikan tata cara gimana mengubah data KML menjadi save file ya, dan bagaimana cara membuat menganalisis kepadatan titik panas di sini. Oke, ini merupakan bentuk data KML dari hotspot. Kalau kita buka di Google Earth ya, seperti ini ya. Ini sebaran titik panasnya. Ini sebaran titik panas pada tahun 2024 ya. Ya, jadi ini data terbaru sebaran titik panas. Oke, selanjutnya saya akan memberikan eh, tutorial bagaimana cara memindahkan data KML ini ke ArcMap. Oke, langsung saja di sini kita buka ArcMap-nya. Pertama kita ke geoprocessing di sini. Oke. Di geoprocessing kita ke ArcToolbox ya. Oke, kalau sudah ArcToolbox-nya sudah terbuka, kita ke Conversion Tools di sini. Kita klik aja tanda plusnya dan di sini ada From KML. Kita klik tanda plusnya dan kita klik 2 kali KML Tool Layer. Oke. Oke, kalau sudah terbuka ini langsung saja kita input KML filenya. Di sini kita klik yang tanda logo warna kuning itu dan kita cari file yang kita simpan tadi ya berbentuk KML tadi. Oke, di sini kita sudah ini datanya. Kita klik 2 kali saja langsung kita open di sini. Oke, di sini langsung saja kita klik OK. Oke, ini jika sudah dilakukan conversion tools, nanti tampilannya seperti ini. Setelah sudah tertampil seperti ini, langsung saja kita klik kanan di tulisan points-nya dan kita klik data di sini. Arahkan cursor-nya ke data dan kita ekspor data di sini. Klik ekspor data, di sini kita tulis file simpanan file kita.
Sini kita tentukan nyimpannya di mana. Di sini saya sudah menyiapkan folder titik panasnya di sini. Langsung saja tulis nama save-nya. Nice. Oke, langsung saja di save. Oke, yes. Ya, ini merupakan tampilan setelah di save. Ini kita unchecklist saja. Ya, dia bakalan seperti ini. Jadi dia berbentuk data save file, bukan lagi KML ya. Oke, setelah itu di sini kita remove aja, klik kanan, kita remove. Oke. Selanjutnya kita menganalisis density-nya, density dari titik panasnya atau kepadatan titik panasnya. Untuk menganalisis kepadatan titik panas, kita ke Spatial Analysis Tools, ya. Masih tetap di Arc Toolbox ya. Kita scroll ke bawah, paling bawah dia, Spatial Analysis Tool, dan di sini ada tulisan density. Langsung saja klik tanda plusnya. Karena ini berbentuk point, jadi kita point density. Oke, klik 2 kali. Oke, ini titik panasnya kita masukin saja. Oke. Di sini kita non. Oke. Sebelum kita oke kan di sini, kita harus pengaturan di sini ada beberapa yang harus kita atur di sini. Yang pertama di environments di sini. Klik saja environments. Oke, ini environment setting ya. Mohon maaf saya lupa, sebelum kita atur environment settingnya, kita harus menambahkan di sini, kita batalin dulu. Kita menambahkan data uh, kalbarnya, administrasi kalbarnya di sini ya. Di sini masukin saja ini datanya. Oke. Setelah data kalbarnya sudah kita masukin, kita kembali lagi ke point density di sini. Ya, kita inputnya masukin titik panasnya, data titik panasnya. Ini kita nonkan saja. Terus kita environment setting. Di sini kita ke processing extend. Oke. Extendnya kita ubah same as layer Kabupaten Kalbar di sini ya. Oke. Kita scroll ke bawah lagi. Oke, di raster analisisnya kita klik di sini. Match-nya kita klik Kabupaten Kalbarnya ya. Data Kabupaten Kalbarnya. Oke, kalau sudah kita okekan saja. Kita oke. Ya, loadingnya sudah berhasil ya. Geoprocessingnya sudah berhasil dan ini tampilannya. Ya, seperti inilah tampilan dari kepadatan titik panas ya di Kalimantan Barat. Ini masih berbentuk data, belum kita ubah ke rasternya, masih berbentuk raster ya di sini. Karena di sini masih berbentuk raster, kita akan ubahnya ke bentuk save file ya. Caranya pertama kita reclassify, masih di Arc Toolbox ya, masih di Arc Toolbox, kita ke Spatial Analysis Tools di sini. Di sini ada tulisan reclass ya. Klik tanda plusnya, kita reclassify di sini. Masukin saja input rasternya di sini, kita classify di sini. Ya. Dan di sini ada tulisan classes atau jumlah kelasnya, bisa kita ubah di sini. Biasanya jumlah kelas itu 5 ya, tapi tergantung dari kalian juga mau berapa jumlah kelasnya. Semakin biasanya normalnya 5 kelas ya. Terkadang juga ada yang 4, ada yang 3, minimal 3 biasanya ya.
untuk kelasnya, jumlah kelasnya. Di sini ada penjelasan minimum dan maksimumnya. Minimum artinya tingkat tingkat kepadatan terendahnya itu 0 ya. Sedangkan maksimum artinya tingkat kepadatannya paling tinggi ya. Di sini tercatat 248,49115 ya. Di sini kita langsung saja oke kan? Oke. Di sini langsung saja oke. Oke, inilah setelah kita reclassify nanti tampilannya akan seperti ini ya. Setelah kita reclassify tampilannya seperti ini. Setelah kita reclassify baru kita bisa ubah data ini menjadi SHP atau save file. Caranya kita masih di Art Toolbox, kita scroll ke atas, ada conversion tools di sini. Tempat tadi kita ubah KML to layer ya. Di conversation tools kita ke from from raster di sini ya. From raster kita klik tanda plusnya, kita klik raster to polygon di sini ya. Oke, kita input rasternya, masukin saja yang data yang telah kita reclassify tadi ya. Oke, di sini bisa oke kan langsung juga boleh. Kita kalau mau di save juga boleh di sini, karena saya belum mau save karena ada beberapa pengaturan, jadi saya oke kan terlebih dahulu, tidak saya save. Kalau kalian mau save boleh di sini, klik saja di sini. Ya, kita oke kan saja dulu. Oke, setelah data raster kita ubah ke polygon, tampilannya akan seperti ini ya. Ini sudah berbentuk SHP ya datanya. Oke. Setelah itu kita bisa klik kanan di sini, kita lihat open attribute table-nya di sini ya. Di sini ada beberapa keterangan tabel ya, kolom tabel, shape-nya polygon, di sini ID, grid code. Grid code ini adalah ini ya, grid code tingkatan kelasnya. Jadi satu grid code satu ini berarti menjelaskan kalau kelas kepadatan titiknya rendah, sangat rendah, paling rendah ya di sini. Semakin tinggi atau angka di 5 grid code-nya berarti semakin padat titiknya, titik panasnya ya. Di sini karena terlalu banyak menurut saya tabelnya bisa kita di-solve dulu ya. Nah, di sini kita klik geoprocessing, kita di-solve di sini. Oke, fungsi di-solve ini adalah untuk menghapus beberapa keterangan kolom tabel di sini ya. Jadi misalnya kalian di tabel itu ada banyak keterangan, di sini ada objek, ada ID, grid code ya. Misalnya kalian mau hanya ada grid code saja, berarti kalian checklist saja grid code di sini, kalian oke kan. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, dia bakalan ID-nya bakalan terhapus ya, kolom tabel ID. Tadi kan ada kolom tabel ID di sini ya. Bakalan terhapus karena kita menginginkan hanya kolom tabel grid code. Kalau shape sama shape length, shape area ini tidak bisa dihapus ya. Bakalan selamanya ada di sini ya. Oke, grid code-nya sudah ada. Jadi langkah selanjutnya kita memberi keterangan kelasnya di sini. Kita klik saja di sini, kita add field di sini. Oke. Kita ketik kelas. Oke, di sort tipenya kita ganti teks di sini. Oke. Ya, di sini kita memberi keterangan kelas-kelas dari grid code-nya. Berarti di sini grid code 1 kita kasih keterangan kelas. Ya, untuk memberi keterangan kita blok saja ini yang satu. Cara ngebloknya kita klik aja kotak kecil di sini ya. Nah, klik di sini, sini, mungkin sini ya. Klik saja di sini. Kita memberi keterangan grid code 1 dulu, kita terus setelah diblok di sini ada biru-biru di sini, kita klik kanan di tulisan kelasnya ya, ada tanda panah
ke bawah, kita klik kanan, kita fill kalkulator di sini. Ya, kita tulisnya petik harus didahului oleh petik dan diakhiri oleh petik ya untuk memberi keterangan fieldnya. Terus kita di sini kasih keterangan sangat rendah. Oke, kita oke kan. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya. Ya, ini merupakan setelah saya tulis semua keterangannya di masing-masing grid code ya. Jadi grid code 1 itu sangat rendah, grid code 2 itu rendah, grid code 3 itu sedang, grid code 4 itu tinggi, dan grid code 5 itu sangat tinggi ya. Di sini jangan lupa karena masih terblok, kita jangan lupa klik yang ini ya, clear selection ya. Oke. Setelah kita beri keterangan, baru bisa kita save di sini untuk kepadatan atau density hotspot density-nya. Kita ekspor data di sini. Kita tulis di sini hotspot density ya, atau kepadatan titik panas. Save, kita oke. Yes. Ya, di sini kita remove saja semuanya karena tidak diperlukan lagi ya. Remove. Oke, hotspot density sudah untuk data hotspot density. Selanjutnya yang harus kita tambahkan yaitu data tutupan lahan. Ya, di sini tutupan lahan, curah hujan, dan lahan gambut dan mineral. Langsung saja kita add data, klik kanan di sini add data. Kita masukin semua data yang diperlukan sebagai parameter terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oke, di sini saya sudah menambahkan keempat data yang diperlukan sebagai parameter terjadinya karhutlah. Di sini ada KHG dan mineral. KHG itu kesatuan hidrologi gambut ya, dan mineral. Land use atau penggunaan lahan atau tutupan lahan ya. Curah hujan ya. Untuk pembuatan peta curah hujan nanti videonya terpisah ya. Saya akan memberikan pelatihan pembuatan peta curah hujan juga nantinya. Dan hotspot tadi yang sudah kita analisis density-nya ya. Dari keempat data ini nantinya kita akan scoring dan juga overlay ya. Langsung saja yang pertama di sini ada tutupan lahan, kita scoring tutupan lahan. Di sini tertera atau tabel penjelasan tabel ada beberapa skor dari masing-masing klasifikasi tutupan lahan. Di sini semakin tinggi skornya berarti eh, semakin besar terjadinya karhutlah ya. Semakin kecil skornya berarti semakin kecil terjadinya karhutlah. Bobot di sini nanti akan kita kalikan jumlah skornya dengan bobot di sini ya. Bobotnya sebesar 0,3 di sini untuk tutupan lahan. Oke, langsung saja kita memberi skor di sini tutupan lahan. Kita klik kanan langsung di data tutupan lahan, kita open attribute table. Di sini kita langsung saja add data di table option, add field maksudnya. Di sini kita kasih skor, jelasan skor. Oke, skornya tipenya kita kasih double di sini. Oke. Oke, mohon maaf. Oke. Oke, langsung saja di sini untuk skor 5 ya, untuk klasifikasi tutupan lahannya itu perkebunan, semak belukar rawa, dan sawah. Oke, kita cari saja di sini cara cara langsung carinya atau bloknya di sini bisa kalian klik yang select by attribute di sini. Oke, kita klik yang PL 2023 di sini, klik 2 kali sama dengan get unit value. Mohon maaf, bukan PL 2023 ya, tapi yang keterangan PL 2023 di sini. Klik 2 kali sama dengan get unit value. Di sini pertama yaitu tadi ada semak belukar ya. Di semak belukar kita klik 2 kali, terus kita klik OR di sini, terus
klik lagi keterangan PL 2023, klik sama dengan, klik semak belukar rawa, klik OR lagi di sini, klik keterangan PL-nya sama dengan, kita klik sawah di sini, OR lagi di sini kita klik keterangan sama dengan perkebunan ya tadi ya, perkebunan. Oke, kita apply. Dia langsung bakalan otomatis terblok eh, tutupan lahan yang kita pilih tadi ya. Oke, setelah terblok semuanya di sini kita langsung saja klik kanan di skornya, kita fill kalkulator, kita ketik di sini skornya 5 ya. Oke. Oke, dia bakalan terotomatis semuanya terklik 5. Untuk selanjutnya lakukan hal yang sama, sesuaikan dengan keterangan skor di sini ya. Oke, di sini saya sudah memberi skor pada semua tutupan lahan, klasifikasi tutupan lahan. Untuk data tutupan lahan sudah, selanjutnya kita langsung ke hotspot density ya di sini. Kita open attribute table. Oke, di sini lakukan yang sama. Di sini kita add field, score di sini biar ada pembeda dari yang sebelumnya. Kita di sini ketik skor 2 ya. Di sini double. Oke. Untuk yang sangat rendah di sini pastinya mendapatkan skor 1 ya. Langsung saja 1. Oke. Rendahnya 2. 2. Oke. Sedangnya 3. Oke, setelah kita memberi skor setiap kelas dari hotspot density-nya, jangan lupa kita clear selection-nya di sini. Selanjutnya setelah hotspot density kita ke curah hujan. Kita open attribute table di sini. Oke, lakukan hal yang sama, add field skor 3 di sini ya. Di sini semakin rendah curah hujannya, untuk curah hujan di sini semakin rendah curah hujannya berarti bakalan semakin besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Langsung saja di sini sangat rendahnya keterangan, kita klik keterangan sangat rendah di sini, kita 5 ya di sini. Sangat rendahnya 5. Oke. Lakukan hal yang sama ya. Oke, di sini sudah saya memberi semua skornya untuk kelas-kelas curah hujannya. Semakin tinggi curah hujannya berarti skornya semakin rendah ya, 1 di sini. Oke, setelah semua data kita beri skor di sini, langkah selanjutnya kita bisa intersect atau overlay di sini. Kita ke geoprocessing. Ini kita klik yang intersect di sini ya. Oh, mohon maaf, data KHG-nya belum kita scoring di sini ya. Dilupakan yang KHG-nya di sini di scoring ya. Untuk KHG di sini atau gambut di sini ada 2 keterangan, mineral dan gambut. Untuk skornya di sini bisa kalian lihat, untuk lahan gambut 5 dan lahan mineralnya 1 ya. Nah, di sini seperti biasa kita add field skor 4 ya. Double. Oke. Kita dipilih di sini nama KHG-nya di sini. Mineral di sini kita klik dulu mineral.
Kita fill kalkulator di sini mineralnya 1 ya skornya. Oke. Karena di sini keterangan KHG-nya banyak ya. Jadi kalau satu-satu kita selectionnya tuh bakalan banyak kerjaannya. Ada cara cepatnya yaitu tinggal kita switch di sini, switch selection di sini ya. Ya, dia bakalan berpindah ya selectionnya dari yang kita blok jadi tidak terblok ya di sini ya. Langsung saja kita fill di sini skornya 5. Oke. Oke. Oke, setelah semua data yang kita kasih skor di sini baru bisa kita intersect di sini ya. Kita intersect di sini. Semua data di sini kita langsung saja intersect dari yang pertama tadi itu adalah land use ya. Land use hotspot di sini. Habis itu curah hujan dan KHG. Langsung saja kita klik OK atau kalian mau save dulu tidak apa, klik saja di sini kita kalau mau save ya. Oke. Oke, di sini merupakan penampakan setelah semua data tadi keempat data parameter terjadinya bencana karhutla kita intersect, ya bakalan seperti ini ya datanya. Dan intersectnya berhasil ya di sini. Kita langsung saja open attribute table di sini, klik kanan open attribute table. Ya, dia bakalan tergabung semua data di sini. Ya, ini tadi keterangan PL atau tutupan lahan, ya skor tutupan lahan di sini tergabung dengan hotspot density di sini skor 2, tergabung juga dengan eh, skor curah hujan di sini skor 3 dan terakhir skor dari gambut, lahan gambut ya. Jadi fungsi intersect itu adalah seperti itu ya. Kita bisa menggabungkan semua data menjadi satu. Setelah semua data di sini tergabung, langsung saja kita jumlahkan skornya di sini ya. Atau kita kalikan semua skornya dengan cara rumus terakhir seperti ini ya. TL itu tutupan lahan, jadi tadi ada beberapa bobot ya kan, ada keterangan bobot di sini kan. Mohon maaf salah ya. Ya, sini bobot ada 0,3, 0,3, 0,2. Curah hujannya saya lupa masukin di sini ya. Dari bobot-bobot itu kita kalikan dengan setiap skor tadi ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, untuk menghitungnya di ArcGIS ya, di ArcMap ya maksudnya ArcMap, langsung saja kita di sini add field ya. Kasih keterangan total skor saja. Di sini double ya. Ya, di sini kita langsung saja fill kalkulator. Ya, caranya pertama tadi yang seperti di rumus, pertama kita pakai tutup kurung di sini ya. Buka kurung dulu maksudnya. Kurung skor dari tutupan lahan dikali dengan bobot dari tutupan lahan. Ya, bobot tutupan lahan itu 0,3 ya. Koma di sini harus pakai titik ya. Kita tutup kurung, kita tambah, lakukan hal yang sama ya. Skor 2 di sini kita klik 2 kali, terus kita kali skor 2 ini adalah hotspot density ya. Hotspot density itu untuk bobotnya itu 0,3 ya. Kali 0,3 ya. Untuk koma di sini harus pakai titik ya. Ditambah, buka kurung lagi. Skor 3 di sini dikali dengan bobot dari curah hujan itu
0,2 ya. Tambah kekurung skor terakhir di sini kali 0,2. Langsung saja oke. Ya, dia bakalan terotomatis terhitung semuanya ya di sini. Ya, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita pengkelasan di sini ya untuk interval kelas bahayanya ya di sini. Sudah saya hitung rentang kelasnya dari 1 sampai 1,5 itu tingkat kerawanannya sangat rendah. Dengan 1,6 sampai 2,5 itu rendah dan seterusnya. Ya. Di sini langsung saja kita aplikasikan di ArcMap. Di sini kita add fit lagi kerawanan di sini ya, kita tulis kerawanan. Di sini kita pakai teks ya karena penulisan kerawanannya kan sangat tinggi berupa tulisan ya, tidak angka, bukan berupa angka. Oke, langsung saja kita pilih di sini yang pertama sangat rendah ya. Untuk skor sangat rendah itu 1 sampai 1,5 di sini. Caranya gimana? Karena ini banyak ya, tidak mungkin kita klik satu-satu di sini. Ada cara gampangnya, kita select by attribute di sini. Kita pilih total score di sini. Total score lebih besar sama dengan di sini ya, lebih besar sama dengan get unique value 1 di sini ya. Atau lebih cepatnya gini ya. Total score lebih kecil sama dengan tadi 1,6 ya. 1,5 ya, 1,5. Berarti di sini ya sampai 1,499. Oke. Kita apply di sini. Ya, dia bakalan terapply rentang 1 sampai 1,4999 ya. Langsung saja kita di sini clear field ya. Ini clear. Kita kasih keterangan sangat rendah. Oke. Lakukan hal yang sama ya. Total skor di sini selanjutnya rentangnya itu 1,6 sampai 2,5 ya. Lebih besar sama dengan di sini kita klik lebih besar sama dengan karena tadi 1,499 ya. Jadi rentang di sini 1,6-nya 1,599 di sini. Terus kita klik N di sini ya. Total skor lebih kecil sama dengan sampai 2,5 ya. 2,5. Sini ya, 2,5. Oke. Apply. Ya. Sini kita kasih keterangan rendah. Oke, lakukan hal yang sama untuk skor-skor lainnya ya. Baiklah, di sini saya sudah memberikan keterangan dari semua skor, total skor ya, tingkat kerawanannya dengan cara yang sama ya. Di sini diketahui di Kalimantan Barat sangat kelas kebakaran hutan lahan sangat tingginya tidak ada ya, sampai tinggi saja dia. Skornya, total skornya itu sampai 4 ya. Dia skor 4 itu baru sampai tinggi ya. Oke. Selanjutnya ini kita unchecklist saja. Selanjutnya kita kasih pewarnaan di sini ya, supaya kita mengetahui tingkat tingkat kerawanannya. Di sini kita ke properties, ini kita simbologi, kategori. Oke, di sini kita klik yang kerawanan ya. Add all value. Sini kita atur dulu sangat rendahnya paling atas, rendah, sedang, tinggi ya.
dan kita pakai warna ini ya. Sini karena saya tidak mau ada outline colornya, kita no color outline-nya biar lebih jelas ya. Langsung saja kita apply. Ya, ini adalah tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ya. Untuk tutorial selanjutnya di video terpisah saya akan memberikan tutorial cara uh, mengirim data atribut table dari ArcMap ini ke Excel ya. Dan sebaliknya dari Excel ke ArcMap itu seperti gimana caranya ya di video terpisah. Untuk video ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih.